Retno. Waalaikumsalam Bu Yus. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Yus? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu Retno. Nah Bu Retno, kita hari ini mau ngobrol tentang apa nih? Hari ini kita akan mengobrol tentang RPP yang baru itu loh Bu Yus. RPP apa itu? RPP berdiferensiasi sosial emosional itu loh. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol tentang RPP berdiferensiasi dan sosial emosional ya. Oke baik, Bu, apa nih tujuan akhir yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Tujuan akhirnya yang saya harapkan itu nanti saya akan menerapkan ya menggunakan RPP berdiferensiasi sosial emosional di dalam pembelajaran kelas saya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, tujuan obrolan kita ya, Iya. yaitu Ibu dapat menerapkan RPP berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas yang Ibu ajar ya. Iya. Nah Bu, sebelumnya saya ingin bertanya tentang ini Bu, standar kompetensi apa nih yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Oke, dalam proses pembelajaran saya di kelas nanti kebetulan kita di kelas sedang belajar teks anekdot ya Bu ya. Oke, Bu. Jadi standar kompetensi yang akan dipelajari itu setelah mereka setelah melakukan berbagai aktivitas belajar di kelas tuh tentang materi anekdot itu, siswa mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot dengan benar. Oke, jadi standar kompetensi yang Ibu gunakan itu setelah melalui proses pembelajaran teks anekdot, siswa mampu menganalisis struktur ya, Iya, struktur dan dan kaidah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot tersebut. Ya. Baik Bu, nah kemudian kompetensi atau area apa nih yang ingin Ibu Retno kembangkan dalam pembelajaran nanti? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan itu kan berhubung teks anekdot itu teks yang menceritakan cerita lucu ya. Nah itu tuh materi teks anekdot itu sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gitu loh Bu, dengan cara yang sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi Ibu ingin agar murid memahami bahwa untuk menyampaikan kritik bisa menggunakan anekdot ya, Iya. agar caranya sopan Iya. tanpa menyinggung perasaan orang lain. Oke baik Bu Retno. Nah kemudian untuk kompetensi atau area mana nih yang ingin secara spesifik diobservasi nanti gitu? Oke, kemarin kan kita sudah sharing-sharing sedikit nih Bu Yus ya. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu tuh saya akan menggunakan RPP berdiferensiasi sosial emosional itu, dan saya akan mencoba di dalam kelas nanti cara penerapannya itu gimana. Oke baik. Jadi Ibu karena akan menerapkan RPP berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, Iya. jadi ingin diobservasi secara spesifik pada penerapan kedua hal tersebut Bu ya? Iya. Oke baik. Nah kemudian Bu, apa nih indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Retno? Indikatornya apa? Oke, indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran di kelas tuh siswa itu mampu memahami materi dengan baik, siswa itu mampu dan aktif dalam kegiatan proses belajar, dan dalam ketercapaian RPP berdiferensiasi dan sosial emosional itu siswa itu bisa berkolaborasi dengan baik. Oke, jadi ada 3 hal ya Iya. yang tadi dijelaskan. Yaitu yang pertama siswa memahami materi dengan baik, Iya. yang kedua tadi aktif ya siswanya, kemudian yang ketiga tentang penerapan RPP berdiferensiasi dan sosial emosionalnya. Iya. Oke baik. Nah Bu Retno, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Retno saat ini ada di angka berapa kira-kira? Berapa ya? Karena ini saya akan menerapkan RPP baru gitu kan. Kira-kira 7 aja deh lah. 7. Tujuh, Oke ya. baik. Berarti ada di angka 7 ya Iya, persiapan 7. yang Ibu lakukan untuk pembelajaran nanti. Iya, karena kan belum terlalu paham apa itu RPP berdiferensiasi. Oke baik. Nah berarti nanti Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut ya? Iya. Rencana tindak lanjutnya apa nih Bu dalam pengajaran yang akan Ibu lakukan? Nah, rencana tindak lanjutnya itu nanti kan di dalam RPP berdiferensiasi itu kan ada poin-poinnya ya, poin-poinnya dari kesiapan anak, terus dari minat anak, terus nanti ada profil belajar siswanya. Nah itu nanti yang coba akan saya gunakan terlebih dahulu itu dari segi
minat anak dulu. Jadi nanti Oke. saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan minat atau hobi mereka. Oke, baik. Berarti rencana tindak lanjut Ibu dalam penerapan RPP berdiferensiasi ini, Ibu akan mencoba menganalisis kebutuhan murid dari yang kedua, Bu, ya, minat ya. Tadi Ibu mengatakan akan menerapkan analisis minat murid dari hobinya. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut ini kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah akan saya laksanakan untuk pertemuan besok di kelas 10. Oke, pertemuan besok di kelas 10. Baik. Nah, kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam proses tersebut? Ya kita saling membantu Oke. gitu. Nanti semisal saya nanti butuh bantuan, nanti saya akan minta bantuan ke Bu Yus dan teman-teman lain yang kiranya bisa membantu saya untuk menciptakan menerapkan proses belajar di kelas dengan RPP berdiferensiasi sosial emosional. Oke, baik. Bu, saya tidak sabar nih menunggu rencana tindak lanjut Ibu ya menerapkan RPP berdiferensiasi Iya. dan kompetensi sosial emosional di kelas yang Oke. Bu Retno aja. Iya. Oke, Bu Retno, terima kasih ya waktunya. Sama-sama, Nanti saya Bu. tunggu ya kabar dari Bu Retno tentang bagaimana nih pelaksanaannya sudah Ibu lakukan. Oke, nanti saya kabari ya Bu Yus ya. Kalau saya sudah siap untuk melaksanakannya, nanti saya langsung calling Bu Yus. Oke, terima kasih Bu Retno ya. Sama-sama, Bu Yus. Assalamualaikum.